Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi karangan ilmiah atau dapat dikatakan tulisan ilmiah. Nah, menulis ilmiah ini sebuah kegiatan wajib bagi seorang mahasiswa. Sebab menulis merupakan keharusan bagi sebuah masyarakat akademis. Menulis ilmiah ini merupakan kegiatan pokok bagi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah. Dengan menulis, mahasiswa diharapkan bisa menuangkan ide atau pikiran secara logis dan sistematis. Apalagi dalam setiap perkuliahan, hampir semua mata kuliah menuntut Anda untuk bisa menulis tulisan ilmiah yang salah satu bentuknya adalah makalah. Jadi karangan ilmiah ini bukan hal yang asing lagi bagi Anda. Untuk itu akan saya jelaskan satu persatu yang berkaitan dengan karangan ilmiah. Yang pertama tentunya Anda harus mengetahui hakikat karangan ilmiah. Setelah itu Anda mengetahui ciri-ciri karangan ilmiah, tujuan karangan ilmiah, asas-asas karangan ilmiah, dan tidak kalah pentingnya adalah Anda perlu mengetahui jenis karangan ilmiah. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan karangan ilmiah. Yang pertama adalah definisi karangan ilmiah. Apa sih sebenarnya karangan ilmiah itu? Karangan ilmiah adalah sebuah karangan atau suatu karangan yang memaparkan ide atau gagasan, pendapat, tanggapan, fakta, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan segala kegiatan keilmuan dan menggunakan ragam bahasa keilmuan juga. Jadi pada hakikatnya, jika Anda mempunyai ide atau gagasan, bisa Anda tuangkan dalam tulisan ilmiah. Anda mempunyai segudang fakta, nah Anda bisa tuliskan dalam sebuah karangan ilmiah. Karena hal ini berkaitan dengan ciri-ciri karangan ilmiah. Ciri-ciri karangan ilmiah itu yang pertama adalah logis. Logis ini, ini adalah bersifat. Jadi bersifat logika. Logika ini adalah akal pikiran sehat kita. Jadi logis ini, jadi apa yang kita tuliskan ini hendaklah dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua adalah sistematis. Sistem, jadi berdasarkan sistem. Urutan-urutan yang sudah ditentukan. Jadi kita tidak bisa menulis sebuah tulisan yang seharusnya kita letakkan pada bagian akhir, lalu kita letakkan pada bagian pertama. Nah, tentunya hal ini tidak mengacu kepada ciri-ciri karangan ilmiah yang bersifat sistematis. Jadi harus berdasarkan sistemnya, urutan-urutan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, ini objektif, berdasarkan atau berhubungan dengan objeknya, berhubungan dengan kenyataan yang ada. Kita tidak boleh mengada-ada atau mereka-reka apa yang sudah kita tuliskan tidak dapat dibuktikan. Nah, ini tentunya tidak mengacu kepada ciri objektif. Yang keempat, ini lengkap. Apa yang kita tuliskan, apa yang kita sampaikan dalam sebuah tulisan ilmiah hendaklah lengkap. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong saja kita tuliskan, tapi semuanya kita tuliskan. Baik itu pada bagian pendahuluan, bagian isi maupun bagian penutup.
Jadi isinya adalah lengkap. Ini ciri yang keempat. Ciri yang kelima, lugas. Lugas ini langsung pada sasarannya. Kita kalau menulis tulisan ilmiah ini jangan bertele-tele, terutama dalam tulisannya. Hendaklah kita langsung pada sasarannya. Ini mengacu kepada ciri yang kelima adalah lugas. Ciri yang keenam adalah seksama. Ketika kita menulis atau kita menyajikan karya ilmiah atau tulisan ilmiah, hendaklah kita seteliti mungkin, ya sedetail mungkin apa yang kita tuliskan, jangan sampai ada yang terlupakan. Ini seksama. Yang ketujuh adalah jelas. Jadi apa yang kita kemukakan, ide-idenya, topiknya adalah jelas. Kebenarannya dapat diujikan. Jadi kebenarannya ini dapat dipertanggungjawabkan. Terbuka, jadi kita tidak mengatakan bahwa tulisan kita itu adalah tulisan yang paling benar, sementara tulisan yang lain itu adalah salah. Terbuka di sini bahwa kita hendaklah mau menerima kritikan atau masukan dari pihak lain. Pihak lain yang menulis sama dengan kita itu saling menyempurnakan. Jadi bukan menganggap bahwa tulisan kita itu paling benar, sementara yang mengkaji sama adalah itu salah. Jadi ini yang bersifat terbuka. Berlaku umum. Jadi berlaku umum di sini tidak hanya satu populasi saja atau satu komunitas saja, nah bisa diterima oleh orang banyak. Penyajiannya menggunakan ragam bahasa ilmiah dan tata tulis yang lazim. Ragam bahasa ilmiah ini maksudnya yang bagaimana? Ragam bahasa ilmiah ini adalah yang menggunakan kata-kata yang baku. Jadi kata-kata yang baku ini mengacu dalam penulisan ragam bahasa ilmiah. Adapun tata tulis yang lazim adalah tata tulis yang mengacu kepada ejaan yang disempurnakan. Ini ciri-cirinya. Nah, sekarang yang ketiga adalah tujuannya. Tujuannya apa itu karangan ilmiah? Nah, yang pertama itu tentunya adalah sebagai wahana melatih, mengungkapkan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Jadi sebagai wahana kita untuk berlatih tentang tulisan ilmiah. Jadi apa yang sudah kita lakukan, penelitian-penelitian yang kita lakukan, yang kita kerjakan, nah kita bertanggungjawabkan dalam bentuk tulisan ilmiah. Jadi sebagai latihan bagi kita. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Jadi menjadikan sebuah kebiasaan bagi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara bangku perkuliahan dengan masyarakat. Jadi ini sebagai perpindahan, jadi menerapkan ilmu yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan. Nah, ketika berhadapan dengan masyarakat. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Jadi apa yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan, pengetahuan-pengetahuan dan pendidikan yang dimilikinya ini
Nah, bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang diwujudkan dalam bentuk tulisan ilmiah. Yang terakhir adalah melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Jadi sebelum Anda menulis karya ilmiah, Anda harus terlebih dahulu mengetahui apa hakikat dari karya ilmiah itu atau karangan ilmiah. Yang berikutnya adalah asas-asas menulis karangan ilmiah. Nah, asas-asas menulis karangan ilmiah itu ada 3. Nah, yang pertama adalah kejelasan, kemudian ketepatan, ketiga keringkasan. Jadi apa yang kita kemukakan di dalam karya ilmiah itu adalah sesuatu yang jelas. Ya, jadi bukan tumpang tindih, tapi sesuatu yang jelas, tepat, dan ringkas. Ya, ringkas ini berarti tidak bertele. Tele ini sebagai asas dari menulis karangan ilmiah. Anda perlu mengetahui jenis-jenis karangan ilmiah berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau keperluannya. Nah, yang pertama adalah makalah. Makalah di sini sebuah karangan ilmiah yang menyajikan suatu masalah berdasarkan data penelitian sederhana yang bersifat empiris objektif. Jadi bersifat sebuah pengalaman yang nyata, ya, baik merupakan data kepustakaan, jadi yang kita sajikan itu data-data kepustakaan maupun data-data yang kita peroleh di lapangan. Data tersebut kemudian dibahas, ya, dengan keilmuan tertentu. Jadi kalau Anda misalnya menulis makalah yang bertema kesehatan, berarti apa yang Anda kemukakan di dalam makalah tersebut tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan itu masihlah umum, jadi Anda perlu mencari subtemanya. Ya, Anda mengukakan tentang penyakit, apakah Anda bisa menjelaskan secara detail penyakit? Nah, tentunya Anda lebih spesifik lagi apa yang akan Anda bahas. Misalnya Anda akan membahas tentang penyakit demam berdarah atau sekarang yang pandemik, ya, yang menjadikan kita itu melakukan suatu pembelajaran secara online, yaitu adanya pandemik COVID-19, ya. Nah, ini merupakan sesuatu keprihatinan bagi dunia yang harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan pembelajaran secara offline atau pembelajaran tatap muka. Yang berikutnya adalah kertas kerja. Jadi kertas kerja ini adalah sebuah laporan di mana kita melakukan suatu tugas. Nah, kita wujudkan dalam kertas kerja atau kita kemukakan dalam sebuah laporan. Anda melakukan suatu kegiatan, nah Anda membuat laporan kegiatan. Anda melakukan suatu percobaan, Anda membuat laporan percobaan. Yang berikutnya adalah karya tulis ilmiah atau skripsi. Karya tulis ilmiah atau skripsi ini adalah sebuah tugas akhir bagi seorang mahasiswa. Di mana kalau mahasiswa diploma 3 ini sebagai tugas akhirnya adalah menulis karya tulis ilmiah. Anda sebagai seorang mahasiswa strata 1, ya, keperawatan, nah tentunya Anda akan mendapatkan sebuah gelar kesarjanaan, Anda harus menulis skripsi. Sebelum Anda menulis skripsi, ini Anda belum bisa, ya, memperoleh gelar kesarjanaan. Oleh karena itu, mau tidak mau Anda harus
menulis skripsi. Ini jenis karangan ilmiah. Yang berikutnya adalah tesis. Tesis ini adalah untuk program magister. Jadi kalau Anda tidak puas hanya dengan pendidikan S1 saja, Anda kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi adalah magister. Anda akan memperoleh gelar magister, Anda harus menulis tesis. Kalau Anda belum menulis tesis, belum lengkap atau Anda belum berhak untuk menyandang gelar magister. Lebih tinggi lagi tingkatannya adalah disertasi. Ini untuk gelar doktor. Jadi kalau ini Anda misalnya ya Anda menjadi seorang dosen. Nah, mau tidak mau sekarang tuntutan pendidikan yang lebih tinggi. Anda tidak puas hanya dengan pendidikan S1 saja, karena Anda dicalonkan menjadi seorang dosen, Anda harus menempuh pendidikan magister. Ya. Nah, kemudian Anda mendapatkan pendidikan lagi yang lebih tinggi adalah doktor. Makanya Anda harus menulis disertasi. Ya, ini untuk pengenalan terlebih dahulu tentang karangan ilmiah. Pada pertemuan yang akan datang, nanti Ibu akan menjelaskan yang lebih detail mengenai penulisan karangan ilmiah. Nah, sebagai tugas mungkin Anda persiapkan draft terlebih dahulu mengenai apa yang akan Anda tuliskan dalam sebuah karangan ilmiah. Draft itu nanti bisa Anda baca dalam tugas. Nah, ini tugas tidak langsung Anda kumpulkan, nanti Anda kumpulkan pada pertemuan yang ke-13. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.